Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak hentinya untuk puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi kenikmatan yang agung. Pada hari ini adalah kenikmatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan dari beberapa kenikmatan yang paling agung di kehidupan kita, yaitu Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat yang lain adalah kita bersyukur atas umur yang diberikan oleh Allah, umur panjang, sehat, kemudian kita diberi rezeki yang melimpah halal dan barokah oleh Allah. Ini merupakan nikmat-nikmat yang selalu dan patut kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak lupa terus menebalkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga apapun yang terjadi kita selalu pada posisi iman yang kuat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari momentum 4 jam berikut ke depan, momentum yang sangat agung, momentum yang kita tunggu selama ini, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan, man shalla alayya hina yusbiha ashar wa hina yumshi ashar adrakatu syafa'at yaumal qiyamah. Barang siapa, katanya Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku ketika pagi hari, hina yusbiha, pagi hari asyara 10, dan wahina yamshi asyar, dan sore bersolawat kepadaku 10, adrakatku syafa'ati yaumal qiyamah, katanya Nabi, saya akan memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu mungkin kita pagi tadi sudah banyak baca sholawat, atau nanti kita akan baca sholawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan adrakahus syafaat yaumal qiyamah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya akan cerita ke depan. Ada sebuah kisah yang saya ambil dari kitab Nashaihul Ibad, karangannya An-Nawawi Al-Battan. Di sana ada sebuah kisah yang nanti bisa kita ambil hikmah. Kisah yang pertama,
ada seseorang yang dia disebut dengan orang sufi atau beliau itu wali, namanya Imam Shibli. Imam Shibli ini hidup di negara Baghdad atau Irak. Di dalam kisahnya, Imam Shibli ini ingin berkunjung kepada seorang ulama besar namanya Ibnu Mujahid. Terdengar kabar bahwa Imam Shibli ini akan datang. Ibnu Mujahid ini menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Imam Shibli. Datanglah Imam Shibli ke rumahnya Ibnu Mujahid. Ternyata apa yang terjadi ketika dilihat oleh santrinya, Imam Mujahid ini merangkul Imam Shibli, kemudian mencium keningnya dan mencium kedua matanya. Kemudian tanya si santri kepada Ibnu Mujahid, kenapa engkau lakukan kepada Imam Shibli, mencium keningnya dan mencium kedua matanya? Saya pernah bermimpi, di dalam mimpi saya Imam Shibli bertemu dengan Rasulullah, dan ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah merangkul dan mencium keningnya dan mencium kedua matanya, dan itu saya lakukan sesuai dengan Rasulullah mencium Imam Shibli. Kemudian Ibnu Mujahid tanya kepada Imam Shibli, ya Imam Shibli, amalan apa yang kau lakukan sehingga kau dicium keningnya dan kedua matanya oleh Rasulullah? Saya, katanya Imam Shibli, saya tidak akan sholat fardu kecuali setelah sholat fardu saya mengucapkan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimat ini banyak di kaligrafi, kalimat ini banyak di masjid, sehingga kalau kita tidak hafal sangat rugi sekali. Ini adalah amalan dari Imam Shibli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian setelah itu saya baca setelah salat fardu, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sehingga Imam Shibli bertemu dengan Rasulullah dan dicium kening dan kedua matanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang berikutnya adalah sangat menarik lagi. Cerita tentang pada Imam Shibli. Imam Shibli ini terkenal kealimannya, kesufiannya, kewaliannya. Ada seorang di desa itu yang mau ikut untuk melakukan ibadah haji. Kemudian orang ini tahu bahwa orang ini adalah orang yang selalu buat kisruh di desanya. Imam Shibli tahu bahwa dia adalah orang yang tidak baik, orang yang selalu membuat kisruh. Tapi dengan kebaikan Imam Shibli diajaklah orang ini. Di perjalanan orang ini sakit, kemudian meninggal. Dengan baik hati Imam Shibli mengurusnya, memandikan dan mau mensolati. Ketika mau ditutupi kafan, mau dimandikan, kaget Imam Shibli melihat jenazah orang ini. Ternyata orang ini semua dari wajah sampai kaki semuanya hitam semua. Kemudian dengan kagetnya ditutuplah kafan itu. Setelah sudah siap air dan yang lain, santri-santri yang ikut, kemudian Imam Shibli
membuka kafannya untuk memandikan. Ternyata kaget lagi Imam Shibli. Orang tadi itu yang awalnya hitam mulai dari kepala sampai kaki, ternyata orang ini sangat bercahaya. Kemudian dimandikan, disolati, kemudian dikebumikan. Melanjutkan Imam Shibli untuk ke Mekah. Di pemukiman berikutnya, Imam Shibli penasaran, siapa sih orang ini sebenarnya? Kemudian minta kepada Allah sholat tahajud, hajat, minta kepada Allah petunjuk, siapa sebenarnya orang tadi itu, apa yang dia lakukan, dari hitam menjadi bercahaya. Kemudian ternyata di dalam mimpinya setelah sholat hajat dan hajat, minta petunjuk kepada Allah, Imam Shibli didatangi oleh orang yang tadi meninggal. Dan dia, assalamualaikum ya Imam Shibli. Waalaikumsalam. Sebenarnya kamu itu siapa, katanya Imam Shibli. Saya sebenarnya adalah orang yang ahli maksiat. Saya adalah orang yang ahli berdosa. Ketika kau melihat jenazahku, semuanya hitam. Di waktu itu Allah melebur dosaku. Tapi perlu ingat Imam Shibli, setiap saya melakukan dosa, saya tetap bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya bahwa kamu bersolawat kepada Rasulullah? Ternyata ketika sebelum Imam Shibli memandikan, ada seseorang yang datang membawa mangkok. Kemudian air yang di mangkok itu diciprati kepada jenazah. Kemudian tanya orang tadi, engkau siapa sebenarnya? Saya adalah orang yang engkau sholawati setiap hari. Apa bukti lagi bahwa engkau adalah orang yang ahli sholawat? Hadza dzakatu man shalla ala Muhammad wa alihi. Ini adalah bukti cincin yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, bukti bahwa saya bersolawat kepada beliau dan keluarganya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu saktinya sholawat, begitu hebatnya sholawat. Di zaman akhir ini, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sering banyak melihat HP, jarang membaca Al-Quran. Punya istiqomah pun agak sulit. Istiqomah sholat maghrib berjamaah itu pun sulit sekali. Bagaimana supaya kita selamat dari cerita kedua tadi itu? Maka kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun keadaan kita, tetap membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum Maulid memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan membaca cerita-cerita Rasulullah, sirah nabawiyah, supaya kita mantap bahwa Rasulullah adalah orang akhir, Nabi akhir yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya nukil dari ada kata-kata kiai yang menarik. Jangan sampai di akhir mahsyar nanti kita ini tidak bisa melihat Rasulullah. Jangan sampai, naudzubillah. Apakah bisa ada orang yang tidak bisa melihat Rasulullah? Bisa, dan ada. Contohnya adalah kita hari ini bisa melihat matahari. Ada orang yang tidak bisa melihat matahari. Siapa orang yang tidak bisa melihat matahari? Dia adalah orang yang buta. Kita takut nanti di padang mahsyar kita adalah orang yang buta untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir hadis Nabi, man akrabakum
min nazlatan yaumal qiyamah aktsaru salatan alayya. Ketahuilah nanti orang di akhir zaman itu semuanya banyak yang lupa tentang perintah sunnah-sunnah, dan yang paling penting adalah ketika kita juga melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetap membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak pagi, siang, malam, mau tidur, kita perbanyak. Supaya apa? Supaya kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cerita dari kitab Mashoihul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi bermanfaat untuk kita semua untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irqaman liman jahada bihi wa tabar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynu bi nadrin wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتبعين للأرشاد الكرام وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في أنوفنا ظلاما ونجنا بيدك من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهل كلمة إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العافيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله أكبر.